Ini adalah malam yang tenang di kota dan kita mengenal Dimitri, seorang pemuda yang menghadapi masalah yang umum bagi banyak orang. Istrinya telah menyuruhnya untuk berbelanja, tetapi karena tidak ingat persis apa yang dikatakan istrinya, ia memutuskan untuk menelponnya yang memicu pertengkaran pasangan baru. Istrinya memarahinya karena memilih produk-produk mahal dan karena tidak peduli untuk berhemat. Selain itu, ia baru saja menerima PlayStation 5 melalui pos dan uang itu seharusnya digunakan untuk liburan mereka. Di antrean kasir, seorang pengemis mencoba membeli makanan tapi uangnya kurang. Ia lalu menatap orang-orang di barisan dan meminta uang receh. Seperti dugaan, semuanya mengabaikannya, termasuk Dimitri yang sebenarnya bisa menolongnya, tetapi memilih tidak melakukannya. Pada akhirnya, seorang wanita tua melakukan perbuatan baik dan pengemis itu pergi sambil memberkatinya, menjamin tempat baginya di surga. Saat melihat Dimitri, ia mengatakan kepadanya untuk mengingat momen ini saat ia terbakar di neraka. Ketika tiba saatnya untuk membayar belanjaannya, Dimitri memanfaatkan koin yang dilupakan oleh pengemis itu dan menggunakannya untuk keuntungannya. Beberapa menit kemudian, pertengkaran melalui telepon berlanjut. Saat ia memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil, pengemis itu mendekat untuk meminta koinnya. Dimitri mengeluarkan koin lainnya lalu mengembalikannya. Kemudian ia bertanya mengapa pengemis itu mengutuknya hanya karena 10 sen. Pengemis itu menjawab bahwa masalahnya bukan pada jumlah uang, melainkan karena semua perbuatan jahat yang telah ia lakukan selama ini. Karena rasa penasaran, pengemis itu mengikuti Dimitri ke tempat parkir dan bertanya apa yang ia percayai. Dimitri menahan rasa kesalnya, lalu berkata bahwa ia hanya percaya pada sains serta fakta-fakta nyata. Pengemis itu menjawab bahwa ada cukup bukti, tetapi mereka tidak akan pernah masuk ke dalam pikirannya yang keras dan tertutup. Setelah ini, pengemis itu kembali ke tempatnya yang biasa. Beberapa menit kemudian, Dimitri kembali dengan perasaan agak kesal, menuntut agar ia memberitahunya apa bukti-bukti itu dan apakah ia benar-benar akan pergi ke neraka. Belum Anda bisa ragu, Anda bertanya-tanya mengapa seorang pria yang cerdas dalam bisnis seperti Dimitri berdebat dengan seorang pengemis tentang topik yang sangat rumit seperti agama dan sains. Kita harus tahu bahwa pengemis itu adalah pria yang sepenuhnya rasional dan berpendidikan. Penampilannya mungkin terlihat memprihatinkan, tetapi pikirannya tajam dan penuh dengan pengetahuan. Ia tahu tentang kehidupan, sejarah, dan juga tahu tentang Dimitri, karena sebelum ia bisa pergi, pengemis itu mengejutkan Dimitri dengan data tentang hidupnya yang tidak diketahui orang lain. Bahkan istrinya, yang membuat Dimitri bersikap defensif dan hampir membuat mereka berkelahi di tengah tempat parkir. Awalnya Dimitri mengira ia sedang berurusan dengan seorang penguntit, tetapi pengemis itu mengatakan kepadanya bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Ia adalah pria yang jeli dan mengingat semua yang ia lihat. Setelah Dimitri mengancam akan memukulnya, pengemis itu menjatuhkan diri ke tanah dan mulai menangis, mengulangi bahwa ia telah menunggu momen ini terlalu lama. Saat itu, telepon berdering dan istrinya memarahinya karena belum tiba di rumah. Dimitri menutup telepon dan memutuskan untuk duduk di tanah bersama pengemis itu untuk melanjutkan percakapan. Selama beberapa menit berikutnya mereka berbicara tentang Dimitri, tetapi ketika Dimitri bertanya bagaimana ia bisa tahu begitu banyak, pengemis itu mengaku bahwa ia telah hidup lebih dari 2000 tahun dan bahkan mengenal Yesus Kristus. Awalnya, Dimitri berpikir apa yang kita semua pikirkan. Ia adalah seorang pengemis, hidup di jalanan, dan benar-benar gila. Namun seketika pria itu mulai bercerita bahwa dialah orang Yahudi yang mengusik Yesus saat memikul salib tempat ia disalibkan. Hari itu Yesus meminta air, tapi ia menghinanya dan berkata akan memberikannya saat pulang setelah mengantar salib. Yesus menjawab ia akan kembali dan dia harus menunggu. Sejak saat itu sudah lebih dari 2000 tahun berlalu dan pengemis itu tetap terdampar di bumi, menunggu kembalinya Tuhan untuk mengetahui nasibnya. Itulah sebabnya ia bisa meyakinkan Anda bahwa Tuhan itu ada, itu bukan sekadar kepercayaan, itu adalah fakta, dan Dimitri mengatakan bahwa ia mempercayainya. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai berbicara, Dimitri terdiam, tetapi tak lama, kemudian mereka bertaruh. Pemuda itu memastikan bahwa ia akan menemukan kesalahan dalam ceritanya. Awalnya, Dimitri mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti berapa banyak jari yang ia sembunyikan, tetapi pengemis itu mengingatkannya bahwa ia mengenal Tuhan dan ia bukan seorang peramal.
Kemudian Dimitri meminta bukti apapun dari eranya, dari waktu yang begitu lama. Tetapi lagi-lagi pengemis itu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kain yang bertahan 2000 tahun, itu tidak akan membuktikan apapun. Itu hanya akan menjadi kain buruk. Dari sana mereka beralih ke pertanyaan tentang Tuhan dan penampilannya. Pengemis itu bilang wajahnya tak seperti yang digambarkan. Sebenarnya itu wajah pria lelah dan kehabisan tenaga. Karena berlumuran darah, ia tak terlalu mengingatnya. Baginya, dia hanya terpidana mati yang biasa terlihat saat itu. Kalau bisa dekat dengannya 3 menit saja sudah banyak. Bagi semua orang, dia cuma orang gila. Mana mungkin dia tahu itu putra Tuhan. Dia hanya melihat pria yang ingin bersandar di dinding rumahnya, lalu menolak memberinya air. Sekarang ia sudah 2000 tahun terjebak dan entah berapa tahun lagi ia harus menunggu. Bagi Dimitri sulit untuk membuktikan bahwa ceritanya salah atau benar atau direncanakan dengan sangat baik karena sampai saat ini itu hampir tidak terbantahkan. Percakapan berlanjut. Dimitri bertanya apakah ia menyesal. Pengemis itu bilang awalnya tidak, tapi setelah paham ia mencoba memperbaiki semuanya. Ia bergabung dengan gereja, memohon ampun seabad lebih namun gagal. Setelahnya, ia berpesta pora. Keabadian memang menyenangkan, tapi lama-kelamaan terasa hambar. Baginya jelas Tuhan ada, tapi ia tak yakin Tuhan memihaknya. Perasaannya campur aduk, dan setelah 2000 tahun belum memutuskan. Dimitri bertanya mengapa ia tak memanfaatkan keabadian untuk jadi kaya dan merasakan segalanya, lalu pengemis itu bilang ia sudah melakukannya. Semua orang bisa mengalami segalanya, hidup itu indah ketika Anda memiliki tujuan dan tidak takut mengambil risiko demi apa yang Anda inginkan, tetapi ketakutan akan kematian dan hal yang tidak diketahui merampas hal itu dari Anda. Selain itu, keabadian tak seperti bayangan Dimitri, itu tak membuatnya kebal. Ia tetap merasa dingin, lapar, dan lukanya sembuh normal, hanya tidak menua. Begitu mereka membahas topik tentang luka, Dimitri bertanya mengapa ia tidak mengakhiri hidupnya, dan ia menjawab bahwa ia telah mencoba ribuan kali, tetapi tidak pernah berhasil. Dari semua cara yang bisa Dimitri bayangkan, ia sudah mencobanya. Suatu kali ia menggantung dirinya dan lehernya patah di banyak bagian, tetapi ia hanya bertahan di sana selama 2 minggu sampai talinya putus. Senjata tidak menembaki dirinya, selalu macet atau meledak di tangannya. Pada tahun 1945 ia diculik oleh Nazi dan hampir terlindas oleh tank ketika rodanya hancur. Setelah 10 menit anekdot tentang luka dan upaya kematian yang gagal, Dimitri akhirnya menyerah dan menerima kekalahan. Pengemis itu menerima uang dengan penuh emosi dan berterima kasih kepadanya karena telah mendengarkan ceritanya. Meskipun Dimitri masih belum percaya bahwa itu sepenuhnya benar, ia masih berpikir bahwa ia agak gila. Pengemis itu bilang kalau dia benar-benar gila, dia pasti mengarang kisah yang jauh lebih sederhana. Karena untuk apa berjam-jam mengobrol dan menghafal setiap detail cerita serumit itu hanya demi 20 pound. Sebelum Dimitri pergi, pengemis itu menunjukkan beberapa bekas luka di lengannya. Itu adalah angka-angka dari tanggal di mana ia percaya Yesus Kristus akan kembali, tetapi pada semuanya ia salah. Sejak saat itu, ia telah menunggu sampai seseorang dengan pola pikir yang sama membantunya menemukan solusi untuk masalah ini. Itulah sebabnya ia sangat berterima kasih telah mengenal Dimitri. Pemuda itu berpikir dengan cara yang ia yakini dapat membantunya. Tapi untuk itu, Dimitri perlu membuka pikirannya dan percaya bahwa ceritanya benar-benar nyata, sesuatu yang tidak siap ia lakukan saat ini. Jadi, ia pun berpamitan. Pada saat itu Dimitri memintanya untuk berhenti dan bertanya mengapa ia percaya bahwa Tuhan mengutuknya sedemikian rupa. Itu tidak masuk akal. Pengemis itu menjawab bahwa itu bukan kutukan, atau setidaknya ia tidak mempercayainya seperti itu. Nada suara Yesus Kristus tidak menunjukkan kemarahan, baginya itu lebih seperti sebuah undangan. Yesus Kristus mengatakan kepadanya, "Tunggu kembalianku, bukan dengan murka, melainkan lebih sebagai cara agar mereka menikmati waktu bersama ketika akhirnya ia percaya kepadanya." Dan ia mencobanya selama berabad-abad, tetapi mungkin ia tidak pernah sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkannya. Ini ia yakin Tuhan itu ada, namun terjebak di bumi karena tak paham ajarannya. Si pengemis berkata, "Aku beri air saat kau kembali, sesuai pintanya." Dimitri terdiam memikirkan sejenak bagaimana seseorang yang telah hidup begitu lama tidak memiliki hal lain untuk dibagikan tentang dunia. Pasti ia mengenal tokoh-tokoh besar, Michelangelo, Da Vinci, Tesla. Namun pengemis itu mengatakan kepadanya bahwa mungkin ya, atau mungkin tidak.
Selain itu, bagaimana ia bisa tahu bahwa mereka akan menjadi orang yang begitu terkenal jika kontribusi mereka baru diakui jauh setelahnya? Masalah lainnya adalah tidak ada orang yang benar-benar terlihat seperti di lukisan yang dimiliki orang-orang tentang mereka, termasuk Tuhan sendiri yang tidak memiliki mata biru seperti langit. Semua orang percaya pada sesuatu yang berbeda, ada berbagai macam dewa, tetapi dalam pengalamannya, ia yakin pada Yesus Kristus karena ia mengenalnya secara langsung dan tidak lebih. Pada saat itu telepon berdering dan istri Dimitri berteriak kepadanya bahwa ini sudah jam 3 pagi dan ia ingin tahu di mana ia berada. Dimitri meminta maaf dan mengaku bertemu seseorang yang menarik, namun istrinya mengira itu wanita lain, lalu ia segera menutup sambungan telepon tersebut. Tanpa terpengaruh, kedua pria itu terus berbincang, dan Dimitri mengatakan kepadanya bahwa membuktikan keberadaan Tuhan sama sulitnya dengan membuktikan ketiadaannya. Namun bagi pengemis itu, fase hidupnya ini sudah berakhir. Ia sudah lelah karena orang-orang percaya pada Tuhan. Baginya itu hanya tentang menjadi bahagia, dan itulah sebabnya ia membuang semua yang pernah ia peroleh dengan keabadiannya. Orang kaya tidak tidur dengan menghitung uang mereka dan melihat pengkhianat di sekitar mereka. Semakin kau melepas hal penting, semakin sadar bahwa bahagia itu gratis. Cukup dengan memutuskan untuk bahagia. Ada yang bahagia dengan iman, ada pula tanpanya. Dalam kasusnya, ia hanya menunggu sampai hari kembalian Tuhan tiba dan bahwa ia siap untuk memberikan jawaban yang ia harapkan. Setelah semua ini, pengemis itu akhirnya berpamitan. Tetapi sebelum itu, Dimitri bertanya kepadanya siapa ia sebenarnya, percaya bahwa ia sedang berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Namun pria itu bersikeras ia bukan Tuhan, meski mungkin secuil darinya hidup dalam dirinya dan masih berharap bisa mengembalikannya. Tiba-tiba klakson mobil berbunyi dan Dimitri kembali untuk menjelaskan kepada istrinya bahwa itu bukanlah seperti apa yang ia pikirkan. Namun ketika ia mencoba mengenalkan pengemis itu, ia sudah tidak ada di sana, jadi mereka kembali ke mobil dan pria itu muncul kembali. Pada saat itu, seorang pria yang terlihat identik dengan pengemis itu memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus kembali bekerja karena waktunya sudah dekat. Istri Dimitri mengira semua ini hanyalah lelucon dan berteriak kepadanya bahwa mereka akan bicara di rumah. Tetapi ketika Dimitri masuk ke mobilnya dan melihat melalui kaca spion, mata pengemis itu menatapnya balik. Film berakhir pada momen tegang itu dan tanpa jawaban yang jelas. Ini adalah kisah refleksi batin yang mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Dan begitulah akhir dari film yang luar biasa ini. Jika Anda ingin terus melihat lebih banyak rangkuman yang keren, saya merekomendasikan video ini.